PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau GMFI memperluas lini bisnis aviasi pertahanan sebagai bagian dari strategi diversifikasi usaha dan penguatan sumber pendapatan baru. Di mana langkah ini mencerminkan besarnya peluang industri maintenance, repair, and overhaul atau MRO seiring meningkatnya kebutuhan perawatan alutsista dan modernisasi sektor pertahanan nasional. GMFI menjadikan sektor aviasi pertahanan sebagai salah satu pilar pertumbuhan bisnis perseroan dalam jangka panjang. Strategi ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada bisnis perawatan pesawat komersial yang sangat dipengaruhi siklus industri penerbangan. Diversifikasi usaha diharapkan mampu menciptakan pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi perseroan. Perseroan menargetkan kontribusi bisnis pertahanan mencapai sedikitnya 10% dari total pendapatan pada tahun 2026. Target tersebut setara dengan pendapatan lebih dari 50 juta dolar Amerika Serikat dari layanan perawatan dan dukungan aviasi pertahanan. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan perawatan armada militer dan program modernisasi alutsista nasional. GMFI memperluas kapabilitas industri pertahanan melalui kerjasama dengan Dassault Aviation dalam program offset pesawat Rafale. Perseroan juga telah menyelesaikan perawatan helikopter Bell 412 dan pesawat VIP Boeing 737-800 milik pemerintah. Kolaborasi internasional menjadi faktor penting untuk meningkatkan transfer teknologi dan daya saing industri MRO nasional. Meningkatnya jumlah armada pesawat komersial dan militer memperluas permintaan terhadap pelayanan maintenance, repair, and overhaul di kawasan Asia Pasifik. Indonesia memiliki peluang menjadi pusat layanan MRO regional berkat posisi geografis dan pertumbuhan industri penerbangan. Kondisi tersebut membuka peluang investasi sekaligus meningkatkan kontribusi sektor aviasi terhadap perekonomian nasional. Perseroan terus melakukan transformasi operasional dan ekspansi pasar untuk meningkatkan kinerja keuangan secara berkelanjutan. Pada kuartal pertama 2026, GMFI mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba yang didukung oleh diversifikasi bisnis serta peningkatan produktivitas. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT MAP Aktif Adi Perkasa Tbk atau MAPA mengakuisisi 100% saham Sports Direct Malaysia SDN BHD dengan nilai transaksi mencapai 2,5 triliun rupiah melalui anak usahanya Atletica International Holdings, di mana aksi korporasi ini menjadi strategi perseroan untuk memperluas jaringan bisnis retail olahraga di Asia Tenggara sekaligus mendorong pertumbuhan pendapatan jangka panjang. MAPA melakukan akuisisi melalui Atletica International Holdings dengan mengambil alih seluruh saham Sports Direct Malaysia dari Frasers Group Trading Limited. Nilai transaksi mencapai sekitar 2,5 triliun rupiah atau setara 148,9 juta dolar Amerika Serikat. Aksi korporasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekspansi bisnis perseroan di pasar Asia Tenggara. Perseroan menargetkan pengembangan jaringan toko Sports Direct dan USE di luar Indonesia melalui akuisisi tersebut. Malaysia dinilai memiliki pasar retail olahraga yang terus bertumbuh didukung meningkatnya minat masyarakat terhadap gaya hidup aktif. Ekspansi regional memberikan peluang bagi MAPA untuk meningkatkan skala bisnis dan memperluas basis konsumen. Akuisisi perusahaan yang sudah memiliki jaringan toko memungkinkan MAPA mempercepat ekspansi tanpa membangun bisnis dari awal. Langkah ini dinilai lebih efisien dalam meningkatkan penjualan sekaligus memperkuat posisi perseroan di pasar retail olahraga regional. Strategi pertumbuhan anorganik semakin banyak digunakan perusahaan untuk mempercepat peningkatan nilai bisnis. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat mendorong permintaan produk olahraga di berbagai negara. Pertumbuhan sektor fitness, lari, dan aktivitas luar ruang menjadi pendorong penjualan aparel serta peralatan olahraga. Kondisi tersebut membuka peluang bagi MAPA untuk meningkatkan kinerja bisnis melalui ekspansi pasar regional. Perseroan menjadikan akuisisi ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kehadiran bisnis di kawasan Asia Tenggara. Kolaborasi dengan Frasers Group juga membuka peluang pengembangan merek Sports Direct dan USC di lebih banyak negara. Langkah tersebut menunjukkan bahwa ekspansi lintas negara menjadi salah satu kunci pertumbuhan bagi perusahaan retail Indonesia di tengah persaingan global. Berbagai sumber IDX Channel.
Komisi 11 DPR RI resmi memulai pembahasan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia dan ditargetkan rampung dalam waktu 3 bulan. Kehadiran Pusat Finansial Internasional Indonesia ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi global. Komisi 11 DPR RI resmi memulai pembahasan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia dan menjadi prioritas utama. Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbahun mengatakan PFII dirancang sebagai kawasan khusus yang memiliki aturan berbeda dibandingkan wilayah Indonesia pada umumnya agar mampu bersaing dengan pusat-pusat keuangan internasional. Menurut Misbahun, kehadiran Pusat Finansial Internasional Indonesia mampu meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi global, memperluas akses pembiayaan, memperdalam sektor keuangan nasional, serta mendorong inovasi di industri jasa keuangan. RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia ini ditargetkan rampung dalam waktu 3 bulan. Dengan mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pemerintah dan mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu tonggak penting bagi bagaimana kita melengkapi dan mereformasi sistem keuangan di Indonesia. Pusat Finansial Internasional Indonesia dirancang sebagai kawasan dengan kekhususan tertentu. Kawasan ini akan memiliki tata kelola khusus untuk mendukung kegiatan sektor jasa keuangan, industri penunjang, dan aktivitas ekonomi lainnya yang berorientasi internasional. Pemerintah juga mengatur pembentukan kelembagaan khusus yang menjalankan fungsi penyelenggaraan, pengelolaan, pengawasan, hingga pengadilan khusus untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan aktivitas usaha di PFII maupun sengketa komersial internasional yang memiliki keterkaitan dengan kawasan tersebut. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengisyaratkan ibu kota Nusantara tidak masuk pilihan lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia. Saat ini pemerintah masih membahas sejumlah alternatif lokasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengisyaratkan ibu kota Nusantara tidak masuk pilihan lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia. Alasannya kawasan tersebut dinilai belum cukup menarik bagi investor global karena terlalu sepi. Menurut Purbaya, saat ini pemerintah masih membahas sejumlah alternatif lokasi. Salah satu yang menjadi pertimbangan utama yakni kenyamanan dan daya tarik bagi investor internasional. Saat ini Bali masih menjadi kandidat terkuat sebagai lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia. Ini kan masih dibahas ya, ada alternatif ya mungkin beberapa Bali, tapi mungkin ada beberapa titik juga. Tapi yang jelas kita akan cari tempat yang paling comfortable untuk kita nasional investor. Sampai sekarang saya belum tahu. Salah satunya di Nusantara, Pak. Waktu itu sempat ada wacana juga di IKN, Pak. Mungkin enggak terlalu sedikit. Insentifnya apa aja? Sebelumnya pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia sebagai upaya membangun kawasan keuangan bertaraf global. Selain menawarkan fasilitas perpajakan, kebijakan tersebut juga mengatur kemudahan di bidang keimigrasian, residensi, perizinan, hingga ketenaga kerjaan untuk menarik investasi jangka panjang ke Indonesia. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, kapal tangkar milik Pertamina, kapal Pertamina Pride yang membawa pasokan minyak mentah untuk kilang Cilacap, dipastikan masih ada yang tertahan di Selat Hormuz, imbas kembali memanasnya geopolitik di kawasan Teluk Arab. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero Muhammad Baron mengatakan saat ini manajemen Pertamina Pride terus memproses perizinan VLCC agar bisa melintasi Selat Hormuz dengan memperhatikan faktor keselamatan awak kapal, kargo, hingga kapalnya sendiri. Sementara itu Baron memastikan kapal Pertamina Gamsurono telah keluar dari Selat Hormuz dengan aman setelah terjebak di kawasan sejak pecahnya perang Amerika Serikat dan juga Iran. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari koordinasi hingga berbagai pemangku kepentingan termasuk Kementerian Luar Negeri. Tentunya untuk Pride sampai dengan saat ini kami sedang berproses untuk perizinannya. Nah, dan saat ini karena Selat Hormuz sudah memanas kembali sehingga pelaksanaan kargo dari Pride masih tertunda dan nanti apabila sudah melintas benar itu.
Pemirsa, Badan Pusat Statistik melaporkan adanya kenaikan tajam pada realisasi impor nasional Mei 2026 yang dipengaruhi oleh lonjakan impor migas. BPS mencatatkan nilai impor migas pada tahun ini tumbuh hingga 70,78% secara tahunan. Badan Pusat Statistik melaporkan adanya kenaikan tajam pada realisasi impor nasional yang sebagian besar dipicu oleh melonjaknya kebutuhan energi khususnya komoditas minyak dan gas bumi sepanjang Mei 2026. Total nilai impor Indonesia pada Mei 2026 menembus angka 24,81 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai meningkat sebesar 22,16% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Berdasarkan data BPS, sektor migas mencatatkan pertumbuhan yang sangat agresif. Nilai impor migas pada Mei 2026 menyentuh angka 4,51 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh hingga 70,78% secara tahunan. Demikian juga dengan impor non-migas yang juga menunjukkan kenaikan sebesar 14,89% dibandingkan Mei 2025 dengan nilai impor berada di angka 20,30 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, nilai impor migas sebesar 4,51 miliar US dollar meningkat 70,78 secara tahunannya. Impor non-migas senilai 20,30 miliar US dollar mengalami peningkatan secara tahunannya sebesar 14,89%. Sedangkan peningkatan impor secara tahunannya ini terutama didorong oleh peningkatan impor non-migas. BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 mencatatkan defisit sebesar 1,61 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan realisasi tersebut, Indonesia mengakhiri tren surplus perdagangan yang tercatat sejak Mei 2020. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.